Dr. Sakalangko, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak semangat Pak, Bu. Mari Pak. Salam. Semoga tetap hati. Sekali lagi ya, nanti dapat door prize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah pertemukan kita di forum yang hangat ini, di kancah Kona Kopi yang legendaris, kafe tertua di Sumeneb, begitu kata direkturnya Om Dev. Salawat dan salamullah kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, lebih khusus terima kasih kepada Kiai Faizi sudah berkenan hadir di tempat ini beserta Ibu Nyai. Terima kasih kepada Dirut Kancakona, Bapak De Fauzi yang sudah membakar semangat teman-teman sehingga terlaksanalah acara kita pada malam hari ini. Kemudian terima kasih juga untuk Pimpro Bapak Sairi yang beliaulah yang mengurus dari A sampai Z, sampai yang menggelar tikar ini semua sampai belakang beliau. Aman pokoknya kalau sama beliau ya. Beliau adalah Dirut apa? Komunitas jamu. Katanya teman-teman jamu pada hadir. Mana tuh nanti baca puisi ya? Ada beberapa. Baik, alhamdulillah. Terima kasih saya tak terhingga juga kepada yang saya hormati, Bapak di sebelah saya, Bapak Syaf Anton adalah guru saya, mentor saya, lebih dari sekedar guru, beliau adalah mentor saya. Dari saya berproses di Anokoyah sehingga terbit waktu itu buku Lubuk Laut, puisi pertama yang terbit ketika di pesantren. Beliaulah yang mensupport saya, membidani agar buku itu terbit. Alhamdulillah, sepanjang waktu, sepanjang masa kita selalu colek-colek di Facebook, ditanya siapa nih yang masih menulis puisi, ayo gitu kan. Nah, saya agak tersinggung tuh sedikit. Memang provokator. Iya, jadi jangan sampai pada break semua gitu kan, terlena dengan kegiatannya masing-masing. Jadi alhamdulillah, terima kasih Pak Sapanton sudah selalu menjadi penyemangat kami para perempuan-perempuan penulis puisi yang beberapa tahun yang lalu juga dikomandani Pak Sapanton kami menerbitkan buku judulnya Perempuan Laut. Nah, Perempuan Laut itu terdiri dari 10 penulis perempuan. Saya tidak tahu apakah salah satu dari mereka ada yang hadir di sini, tapi mudah-mudahan mereka bisa mendengar walaupun hanya di sosmed, kemudian masih bisa menghadiri acara berikutnya di beberapa titik. Nanti setelah ini akan ada di Anokoyah, akan ada di Al-Amin, sama satu lagi insya Allah di Gapura, Les Bumi, Ma'had Al-In'am. Mudah-mudahan teman-teman kalau misalnya ada yang berkenan, monggo silahkan kita bisa join lagi di suasana yang berbeda. Baik, baik, saya akan ceritakan sedikit sebelum berlanjut. Saya akan ceritakan sedikit tentang proses kreatif kepenulisan puisi saya.
Dulu ketika saya masih MI di Batu Putih, setiap pagi di depan masjid, di depan rumah saya ada masjid. Di depan masjid itu kita langsung menghadap matahari terbit, sunrise, ya kan? Nah, saya duduk aja nggak ada siapa-siapa. Ternyata matahari itu bisa bicara. Percaya nggak? Matahari bicara. Terus angin yang semilir-semilir juga bicara. Daun dari pepohonan, pohon marongki saja bisa berbicara. Kemudian pelan-pelan saya tulis, tetapi saya simpan saja karena waktu itu memang belum ada media apapun yang bisa untuk mempublikasi. Kemudian beberapa tahun kemudian ketika saya sudah sanawiyah aliyah, saya diantarkan oleh orang tua saya ke pesantren oleh bapak saya Muhammad Ja'far, Haji Muhammad Ja'far, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Saya mohon fatihahnya untuk beliau satu kali. Karena kemarin ketika saya sudah sampai di sini, ibu saya di Jakarta tiba-tiba bermimpi ayah saya. Padahal ibu saya nggak terlalu paham bahwa saya membuat acara ini. Tiba-tiba ibu saya telepon, katanya, bapakmu itu sudah lama tidak pernah datang. Itu bahasa Indonesianya ya. Saya terjemah aja pakai Madura ya biar enak. Apaan lambok lah saya datang kami penangkok. Pas hati datang boleh. Tiba-tiba apaan roh akebe panggung katanya gitu. Akebe panggung jangan akebe panggung apaan. Begitu bahasanya. Saya terharu dengan mimpi itu. Beliau hadir di antara kita, beliau tetap mendampingi saya sampai hari ini. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian setelah itu saya masih teringat awal-awal saya menulis puisi di Bertombet di depan masjid itu ada sungai. Di sungai itulah kami rame-rame sesama anak-anak kecil itu mandi. Ketika saya mau mencuci baju, maka sabunnya itu akan jatuh sendiri mengalir dari hulu, karena di hulu itu ada pohon lerak. Bapak pada tahu nggak pohon lerak? Bukan ada muda om teh. Oh tak tahu pohon lerak. Karena tadi kemana? Pohon lerak. Nah pohon lerak itu tuh jatuh buahnya, kemudian kita tete sama-sama terus kita nyuci rame-rame. Sabun. Pengganti sabun. Mungkin itu bahan sabun kali ya sebenarnya. Setelah itu sikat gigi bener pak. Kita sikat gigi pakai bata, nggak ada Pepsodent ya waktu itu ya. Bataden. Ada Bataden, kita tumbuk-tumbuk, nah kemudian kita sikat gigi. Saya tidak sendiri pakai Bataden. Ada kakak saya Kak Rusdi, ayo ngaku. Jadi kita sama-sama pakai Bataden untuk sikat gigi. Begitulah ternyata semua itu adalah puisi, semua itu adalah inspirasi, semua itu adalah sesuatu yang harus kita tuliskan sehingga nanti akan tetap dibaca oleh anak cucu kita ke depan. Kemudian saya dibawa ke pondok pesantren An-Nakoya oleh ayah dan ibu saya. Tapi sebelum itu saya sudah diserahkan ke Pak Safantan untuk dimentorin. Alhamdulillah, jadi saya merasa beruntung sekali ada Pak Saf Anton, ada Pak Zawawi Imron, Pak Ade saya, ada banyak orang-orang besar yang mendampingi proses kreatif saya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian di An-Nakoya itu, di tengah kesibukan kami,
Pagi sekolah, siang les, sore les lagi, malam ngaji, sampai pagi lagi dan pagi lagi. Kami tetap punya satu waktu untuk menulis puisi. Karena Anokoyah adalah ladang puisi. Anokoyah adalah inspirasi tiada henti. Pohon marongki jadi puisi, pohon ketapang jadi puisi. Waktu itu puisi nyerang saya, Pak. Waktu itu kita kirim ke MPA. Masih ingat MPA nggak? Jodoh mengudel loh, tiba-tiba nggak tahu MPA. Depak. Alumni MPA. Iya, lumayan ya. Begitu dimuat dapat 15.000 cukup seminggu. Waktu itu siang hari ketika teman-teman pulang sekolah, saya berdua bersama teman saya namanya Maimunah Ilyas, ada hadir di sini. Terima kasih sudah mendampingiku. Jadi waktu itu ketika teman-teman pulang, kita ada waktu sekitar setengah jam. Kita duduk di bawah ketapang, pohon ketapang, ada bangkunya. Kita nulis di situ berdua. Subhanallah sampai sekarang saya masih ingat. Bahkan ada fotonya masih disimpan oleh Mbak Nyai Maimunah Ilyas. Alhamdulillah. Jadi itu semua menjadi kenangan, menjadi inspirasi di mana kami berproses sampai hari ini. Alhamdulillah sudah terbit 2 buku. Pertama Lubuk Laut, yang kedua Surat Jibril, serta yang tunggal, serta beberapa buku puisi kolaborasi. Ada beberapa yang alhamdulillah itu menjadi sesuatu yang penting dalam sejarah menulis puisi. Kira-kira seperti itu. Nanti mungkin kita bisa tanya jawab kalau misalnya masih ada waktunya. Teman-teman, saya persilahkan dulu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya tentu kita berharap dan mohon dengan hormat ya Faizi bisa sekedar memberi apresiasi. Silakan ya. Udah jemput di sana. Ya silakan. Yep. Iya di sana. Gitu. BNI itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa qul rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Sebetulnya yang ingin saya sampaikan itu adalah kata pengantar ini. Jadi sama saja seandainya saya baca ini dari depan sampai belakang. Tapi biar nggak lama-lama ya, biar Anda baca nanti di rumah aja. Ini kata-kata saya. Soalnya kalau saya harus diingat itu lupa sebenarnya. Bikinnya gimana? Ada dulu. Intinya ada pokok seperti ini lah pokoknya ya. Seperti yang saya ada di sini. Kalau pengen tahu ya dibaca nanti setelah selesai caranya. Saya kebetulan diminta untuk menulis kata pengantar. Dulu saya sering menulis kata pengantar. Bahkan ada banyak buku yang saya kata pengantari dan saya nggak punya. Bahkan ada yang tidak terbit bukunya. Sampai sekarang ada yang minta kata pengantar dan saya nggak kenal, dan terbit apa enggak juga nggak tahu. Saking banyaknya kata pengantar saya memang rencananya mau menerbitkan buku kumpulan kata pengantar. Tapi sudah 3 tahun terakhir saya istilahnya di sini istilah bed rest ya. Orang yang sakit itu kan bed rest. Jadi selama 3 tahun terakhir ini saya tidak berurusan dengan puisi-puisi. Agak sejak 2019 tahun 2020 saya mengurangi aktivitas berpuisi. Memang saya tahu bahwa puisi itu dapat menyelamatkan manusia dari kebodohan.
Saya sekarang fokus di dunia pernikahan karena pernikahan yang menyelamatkan manusia dari kepunahan. Apalagi sekarang sudah ada Fendi, sudah kalau udah ketemu sama Fendi dan itu. Jadi saya kalau kegiatan kayak ini nih hampir nggak pernah ya berjalan. Ini termasuk yang di antara yang jarang itu ya. Kemarin lalu ketika Bang Butuh minta kata pengantar ini, saya juga bingung gimana caranya nulis kata pengantar, sudah lama karena lama nggak nulis. Akhirnya saya mencoba membaca, kemudian mengklasifikasi kira-kira puisi ini kalau dikategorisasikan itu ada apanya, bagaimana pengklasifikasinya. Jadi ternyata saya temukan nafasnya nafas religius, ya oke lah. Kemudian ada yang kemudian saya istilahkan meromantisasi lokal, jadi tempat lokal spasial, tempat ini di Mabur Syekh Lahodi, di bangsa di mana. Ada juga ya tentang ekspresi-ekspresi. Jadi saya belakangan kemudian paham tentang bagaimana istilah tumbuhan yang berbicara, pohon yang berbicara, batu yang berbicara, ikan yang berbicara, itu saya mulai paham. Jadi setelah beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan bocoran itu tentang bagaimana sebetulnya kita bisa mendengar sesuatu yang mungkin tidak didengar oleh indera biasa, tapi harus dengan indera yang berbeda. Yang jelas bisa indera keenam, yang pasti bukan indera kenawan ya, gitu ya. Kita bisa mendengarkan apa yang tidak bisa didengarkan oleh telinga biasa, baik itu mendengar secara harfiah ataupun secara majazi. Barangkali kita bisa mendengarkan kita memaknai mendengarkan kicau burung, ya kita burung berkicau ya harfiahnya ya mendengar burung berkicau, tapi secara hakiki ya burung itu bertasbih gitu. Tasbihnya seperti apa, bacaannya ya itu punya penjelasan yang lain. Dan itu juga yang ditulis oleh Allah itu di buku-buku, di puisi-puisi yang ada di dalam buku ini. Jadi saya lihat di dalamnya itu dalam pengertiannya campur aduk. Ada istilah mendengar di sini, mendengar yang hakiki, ada yang istilah mendengar yang majazi. Makanya pembaca memang harus kritis atau cerdas. Dia itu melihatnya yang bagian ini yang mana, yang bagian satunya itu yang hakiki, apa yang satunya yang majazi. Dan saya kira penyair tidak perlu menjelaskannya kepada pembaca, biar ada gunanya. Kalau yang mau butuh penjelasan, ini udah ada Meniro, ada Maniro, ada Lukman di Radar Madura itu ya. Kalau tidak butuh mikir beritanya ya baca Radar Madura. Kalau butuh merenung ya baca buku puisi. Kalau butuh puisi tidak butuh merenung ya baca Radar Madura saja. Biar nggak repot beritanya ini ada apa. Kalau baca puisi ya nggak bisa, kita harus berpikir, harus merenung. Dan itu yang dilakukan waktu apa dalam buku puisi seperti ini. Memang begini ya. Sekarang karena semakin jarang membaca puisi, orang itu kan sekarang cenderungnya ke visual, cenderung melihat gambar, cenderung melihat video atau gambar bergerak. Maka puisi pun sekarang divisualisasikan. Banyak bagaimana orang menampilkan visualisasi puisi dalam bentuk-bentuk yang sebetulnya bukan puisi yang divisualisasikan. Jadi gambar-gambar atau visual itu dibikin lebih puitis, itu istilahnya. Puisi ya tetap teks, dalam pemahaman saya begitu. Visual yang indah mengandung makna banyak ya itu baru puitis. Bertahan menulis puisi ya, pada tahun 2023 ini merupakan sebuah prestasi tersendiri ya, apalagi sampai menerbitkannya. Coba jadi saat toko-toko buku sudah mulai tutup, orang sudah meninggalkan puisi, ternyata di sini masih diacarakan dengan besar sekali. Sampai saya tadinya kak ini Bude Parlo, jadi saya yang dulu jendur, aneh Bude Parlo, udah apa ya saya kan tadi saya Bude Garji, saya Bude Garji kan, gitu dulu. Seperti itu ya.
nggak usah bahas puisinya, bikin acara sebenarnya ini didatangi banyak orang seperti ini sudah luar biasa, apalagi sampai mendiskusikan puisinya, temanya, segala macamnya, itu tambah luar biasa lagi. Jadi saya di kata pengantar ini hanya mencoba mengkategorisasikan ini puisi yang ini yang puisi ini, dan menjelaskan, mencoba ya memberikan jembatan lah bagi pembaca. Kalaupun pembaca tidak bisa meloncat langsung kepada puisinya, saya berikan gambaran. Kamu bisa naik gondola, kamu bisa naik jembatan, kamu bisa loncat, kamu bisa menggantung, kamu bisa naik para layang untuk tiba di puisi itu. Jadi bayangan saya, puisi itu semacam pulau Samosir lah. Anda itu berada di sekeliling Danau Toba. Saya hanya menunjukkan, kamu kalau mau ke Samosir bisa berenang, bisa naik para layang dari perapat, bisa naik para motor dari mana, bisa naik ferry atau apapun. Saya tidak perlu menyiapkan perahu, Anda naik ke situ, diantarkan ke danau. Hanya memberikan gambaran. Saya pernah melakukan hal-hal seperti itu, yaitu tafsir puisi Manasuka, kuk. Jadi ada orang nulis puisi, saya tafsirkan. Itu berlangsung lama sekali, kurang lebih 3 tahun. Akhirnya jadi buku puisi juga. Jadi begitu ya, kalau penyair itu iseng saja bisa jadi puisi, jadi buku gitu loh, isengnya. Misalnya begini contohnya, saya mencoba di situ diantaranya menafsirkan buku puisinya Bapak Sutarji Karjembahri yang berjudul Luka dan isinya Haha. Gimana caranya menafsirkan puisi Haha bisa jadi 4 halaman. Jadi sebetulnya kan tidak penting sebetulnya ya tafsirnya apa, yang penting 4 halamannya itu. Iya, gimana caranya Haha itu bisa 4 halaman. Makanya targetnya cuma itu. Nah itu sebetulnya bisa. Saya munculnya itu idenya dari Keazain. Jadi tidak tabu sebetulnya bagi penyair kemudian memberi syarah sendiri penyairnya. Kita kan mengatakan, pernyataan saya tadi kan begitu, tabu lah kalau penyair itu menjelaskan. Sebetulnya tidak tabu, ulama dulu kan begitu, dia nulis matan dikasih syarah sendiri ada, tapi jarang itu, memang jarang. Biasanya yang ngasih matan, syarah, hasyiah gitu loh. Jadi bisa sebetulnya, kayak Imam Suyuti ya begitu, nulis matan dikasih syarah sendiri. Karena apa? Kata teman-temannya Imam Suyuti, ini terlalu simpel, terlalu inti, terlalu core. Jadinya makanya tolong jelaskan sedikitnya. Imam Suyuti kemudian nulis matannya, nulis syarahnya. Matannya itu namanya An-Nuqoyah, syarahnya Itmamul Diroyah gitu. Jadi sebetulnya nggak apa-apa kalau mau. Cuma ya biasanya yang nulis syarahnya itu orang lain. Makanya ini nanti biasanya, ini nanti akan ada syarahnya. Biasanya saat ini yang paling banyak menulis syarah ini Pak Rusdini. Wah ini jangankan diskusi buku, orang duduk saja itu disyarahi sama dia. Ya, kalau di Solo yang saya tahu tuh enggak, bukan disyarahi. Orang tojuk deh taruh ya, sedikit kada taruhan. Jadi bagi saya ini merupakan suatu hal yang sangat menarik ya, bukan cuma menarik tapi sangat monumental bagi saya. Kalau dulu orang menerbitkan buku puisi, terutama di zamannya Lubuk Lau di Syarat Gelombang sampai tahun 97, orang menerbitkan buku puisi itu sampai gak ada orang yang kaget karena dari saking banyaknya zaman dulu masih distensil. Di Syarat Gelombang itu 96 kalau nggak salah, terus ada buku Lau sampai adanya Kapas di tahun 97. Setelah itu 98 bulan Juli krisis moneter itu mulai berkurang. Kemudian Ulumul Quran, ini ada Pak Jaman, menerbitkan edisi Masa Depan Sastra bulan Januari 1998. Krisisnya dimulai dari bulan Juli 1997. Edisi Ulumul Quran menerbitkan Masa Depan Sastra tahun 1998 bulan Januari dan akhirnya tutup. Masa Depan adalah nutupnya. Itu menarik sekali itu ya. Itu fenomena apa itu? Bikin Masa Depan Sastra langsung tutup semuanya. Ulumul Quran. Jadi edisi terakhir Ulumul Quran adalah Masa Depan Sastra. Dan ini 2023 masih ada buku terbit. Ini keren sekali. Jadi saya tidak menyampaikan banyak. Kata-kata yang mau saya katakan ya
yang ada di peta pengantar ini. Jadi teman-teman kalau mau melihat pembacaan saya yang lebih serius ada di kata pengantar buku ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Ya, terima kasih telah memberikan catatan-catatan kecil yang cukup menarik untuk kita cermati bersama. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang ada persoalan pertanyaan silakan, tidak harus membaca kata pengantar yang diucapkan saja, jangan sampai kata pengantarnya bisa ditanyakan nanti benar atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari buku ini. Yang kedua juga silakan barangkali ada ditanyakan tentang kepada penulisnya. Cukup 3 orang saja, jangan terlalu banyak, malam nanti kasihan yang ibu-ibu. Silakan. Ya Rusti, satu kemudian 3 orang saja, satu sesi aja. Silakan ada ya? Ya sudah, satu lagi, kemudian kita tutup. Tidak usah tambah 4 lagi, tidak usah. Udah, ya silakan terus nih. Silakan pakai mic itu. Mic-nya di situ. Nah. Oh. Enggak ada pegang di situ. Itu tuh. Ah ini yang bisa jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Anton yang telah memberikan waktu kepada saya untuk sekedar memberikan apresiasi kepada Maftuhah Ja'far yang telah menulis sebuah buku puisi dengan judul Surat Jibril. Sebenarnya apa yang ingin saya ketahui terkait dengan proses kreatif lahirnya buku Surat Jibril ini, yang terpenting adalah kepada judulnya. Jadi judulnya itu sangat menggigit, sangat fenomenal dan begitu menggairahkan, katakanlah seperti itu. Sehingga ada hal-hal yang menarik yang mungkin dapat saya petik hikmahnya, sehingga ketika saya menulis sebuah puisi misalnya, itu juga menjadi perhatian-perhatian tersendiri, sehingga apa yang telah saya tulis baik itu puisi dan lainnya itu lebih menarik lagi. Karena kalau saya perhatikan di dalam buku ini bukan hanya surat Jibril ya, tetapi banyak sekali. Surat Jibril itu hanya 3 kalau nggak salah, 3 atau 4 itu gitu. Kemudian selain daripada itu adalah semuanya selain daripada yang berjudul Surat Jibril ini. Jadi dengan demikian kalau saya perhatikan juga apa yang telah disampaikan di dalam pengantarnya oleh Kiai M. Faizi, bahwa Jibril itu sendiri bisa jadi adalah teman Nabi Muhammad yang memang telah menurunkan ayat-ayat Al-Quran kepada beliau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang menjadi poin pokok, akan tetapi ada tafsir-tafsir bias, ada tafsir-tafsir lain yang memungkinkan bahwa itu adalah ada di luar daripada malaikat Jibril itu sendiri. Dan yang menjadi pokok penting lagi dari pengantar Kiai Faizi di sini adalah bahwa ini hanya buku puisi, bukan kitab suci. Jadi dengan demikian, apapun kualitas yang ada pada buku puisi ini tidak akan mungkin melangkahi dan mengangkangi kitab suci itu sendiri. Jadi apa ya, ini hanya sebagai semacam intermezzo saja, tapi yang terpenting bagaimana proses kreatif daripada buku puisi ini yang kemudian mengambil judul Surat Jibril. Ada apa di Surat Jibril itu sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak penanya barusan bisa sebenarnya satu kesatuan dari tempatnya tadi sama ya, masalah pergulatan bagaimana proses kreatif dari Maftuhah Ja'far. Juga yang Rudi tadi mempertanyakan kok muncul Surat Jibril, seperti apa alasannya dan sebagainya. Sebenarnya Maftuhah pernah telepon ke saya, ada sesuatu waktu itu, tapi saya telepon sesuatu
ada satu hal-hal yang misteri yang diceritakan, tapi apakah juga berkaitan dengan itu saya tidak tahu itu. Yang kedua, ketika main mengenai Ilyas, yang boleh saya tawari kan sebenarnya. Ya, saya tawari waktu di grup tawari ketika cerpen novel gitu, ayo kirim ke saya revisi, ternyata tidak terkirim. Sebenarnya kalau masih mengakui saya sebagai orang lama, barangkali bisa dibantu. Itu betul di grup waktu itu di grup apa Isyarat Gelombang juga pernah menulis cerpen dia novel gitu loh. Wah, saya cek kok seperti ini masih lemah dan sebagainya, coba kirim ke saya tunggu Pak dikirim. Ya itu kan, ya itu barangkali bisa diberikan gambaran Mafdua apa yang sebenarnya yang terjadi dalam diri Mafdua bisa melahirkan buku ini. Silakan. Baik, Kak Rusdi El Umar, siapa lagi? Bu Nyai Maimunah Ilyas. Penanya ketiga, mohon maaf namanya siapa? Umul Hasanah. Mbak Umul Hasanah. Yang terakhir Mbak Megawati, terima kasih sudah merespon kami. Jadi kita mulai dari pertanyaan pertama. Sebenarnya ada 3 tema dalam buku Surat Jibril ini. Tema pertama yaitu tema sufistik. Tema kedua adalah tema kemaduraan, tema lokal. Yang ketiga adalah tema keanukoyahan. Rata-rata itu. Ini kenapa judulnya Surat Jibril? Kenapa bukan surat dari Starla gitu ya? Ya, jadi itu termasuk tema pertama. Belakangan di 3 tahun atau 4 tahun terakhir itu saya menemukan sebuah buku dzikiran namanya Jaushan Kabir. Buku atau kitab zikir Jaushan Kabir inilah yang kemudian setiap hari seperti menggelitik saya untuk berkomunikasi, untuk bermunajat gitu ya tepatnya. Karena di kitab itu, di buku zikir itu benar-benar nyentuh, benar-benar masuk, benar-benar menginspirasi. Kitab Jaushan Kabir ini adalah doa yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril khusus kepada Nabi Muhammad di saat Nabi Muhammad menghadapi masa-masa peperangan yang sangat berat. Dan Jaushan Kabir ini kemudian diturunkan kepada zuriyah beliau, yaitu Ahlul Bait. Dari Nabi Muhammad diturunkan, diwariskan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian dilanjutkan ke putranya Hussein, kemudian dilanjutkan lagi ke Zainal Abidin dan seterusnya. Akhirnya sampai di tangan saya itu seperti kayak dapat sebuah mukjizat di mana dari situ kita bisa berkomunikasi, bisa membuka pintu, bisa membeningkan bisa membeningkan pandangan gitu ya istilahnya. Jadi bisa mengasah sinyal. Itu terdiri dari 1001 pujian. Jadi 1001 itu semuanya pujian. Tidak ada satu pun permintaan. Kan kalau kita berdoa banyak banget ya. Ya Allah beri saya Pajero gitu ya. Ya Allah beri saya rumah Pondok Indah gitu kan. Itu doa-doa duniawiyah kita. Tapi di sini tidak ada permintaan apapun, semuanya pujian kecuali satu. Khulisna minan nari ya Rabb. Lepaskan hamba dari siksa neraka. Itu saja satu hal yang sebenarnya sangat inti. Kita tidak perlu meminta apapun, Allah kasih. Allah kasih kepada kita, minta apapun itu. Kalau dilanjut saya jadi tausiah nih. Jadi salim jadi nih Pak. Jadi
beberapa tahun terakhir kami intens, ada guru spiritual kami juga yang malam-malam diskusi bertiga, berempat sama suami tercinta Bapak Jamal Birahman. Jadi kami dari diskusi sampai pagi itu akhirnya ketemulah kata yang indah bagi saya ya, surat Jibril. Kayaknya itu lebih pantas gitu loh daripada surat untuk salam. Ya, jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, Bu Nyai Maimunah tadi nanyain apa? Menggelembung? Membengkak. Jangan begitu Bu, saya tersinggung Bu. Jadi seperti 1 dan 0 gitu, 10. Kamu satunya, aku nolnya. Aduh subhanallah. Jadi bagaimana tetap menulis padahal kesibukannya banyak gitu ya. Ya sebenarnya kita sama, semua orang punya kesibukannya sendiri-sendiri, banyak banget dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi. Tapi dulu kan kita di bawah pohon ketapang bisa menulis sampai sore. Ya, jadi sebenarnya ini cuma pencitraan, seolah-olah masih sering menulis. Padahal ini adalah puisi dari 2018 sampai 2023 kemarin. Jadi selama itu baru ada orang minta mau bikin antologi Bu, minta puisinya, oke baru nulis. Kalau nggak ada yang mau minta, tidak menulis. Jadi karena akhirnya keinginan lama untuk membuat buku setelah Lubuk Laut, dikumpul-kumpulin semuanya, catatan-catatan Starla itu di note HP, kemudian alhamdulillah jadilah buku ini. Begitu, apalagi? Hubungan suami? Dukungan. Oh, dukungan suami. Oke, dukungan suami apa Pak? Suaminya suruh bicara sendiri aja. Iya, suaminya suruh bicara sendiri aja. Yang pasti suami saya mengantar saya kemana-mana. Ya, seperti itu. Suami saya juga menjadi Google Map bagi saya atau Google Translate bagi saya. Jadi kalau saya tidak ngerti apa, saya tanya. Tapi jawabannya ada 3. Pertama dijelasin ya sebenarnya. Yang kedua buka kamus. Yang ketiga nggak ngomong apa-apa. Jadi ketika ditanya kemudian lagi tidak ingin menjawab, maka ya udah seperti itu. Tapi seringnya jadi Google Translate. Mangga, itu dulu mau lanjut menjawab nih Pak. Membantu menjawab. 2 menit. Baik, terima kasih. Istri saya ini Istriku. kalau siang sibuk sekali, mulai mengajar alif batafra, alifan, ngurus majelis taklim. Jadi tadi hampir itu sudah. Kalau diteruskan jadi biasa ini. Sholawatan, yang ngurus bisnis kecil-kecilan, ngajar di kampus. Pokoknya kalau siang sibuk sekali sehingga kalau siang saya tak belok. Maka di malam hari saya intensifkan. Tentu saya tahu bahwa biasanya dia menulis di malam hari. Nah kalau menulis puisi di malam hari, karena waktu untuk saya itu memang malam hari, saya mungkin lebih sering mengganggu dia ketika menulis puisi. Ketika dia menulis puisi, saya ganggu, saya ajak ke lautan puisi yang lebih dalam.
tentu kami sharing. Saya baca puisinya, mendiskusikannya, memberi usulan, saran dan lain sebagainya. Tentu saja saya sangat senang dengan terbitnya buku Surat Jibril ini. Tapi ada satu orang yang saya kira perlu disebutkan yang membantu teknis penerbitan buku ini, yaitu Mahwi Air Tawar. Mahwi Air Tawar. Dapat dikatakan kami mendiskusikan buku ini bertiga, memberikan usulan-usulan pada penyairnya, dan tentu penyairnya mempertimbangkan usulan kami dengan sungguh-sungguh, sebab kalau tidak ya. Dan akhirnya jadilah buku seperti ini. Dari Mahwi, saya kira ini untuk sharing bagaimana seorang penyair menulis puisi. Mahwi memberikan masukan terutama menyangkut kelokalan, warna lokal atau kemaduraan. Saya sendiri meskipun bahasa ibu saya adalah bahasa Madura, tapi bahasa Madura saya itu masuk bahasa Madura Lentang. Bahasa Madura Lentang itu agak kasar diukur dari bahasa Madura Sumenep, apalagi dari bahasa Madura Pesantren. Nah, Mahwi saya kira juga sangat akrab dengan bahasa Madura Mordaja, tapi juga Sisir. mantra, terutama bahasa Madura yang berbau mantra. Karena orang tuanya, pendeknya keluarganya itu sangat akrab dengan bahasa Madura mantra. Jadi tidak mengherankan kalau dalam puisi ini ada sedikit bahasa Madura yang bercorak mantra. Dan itu saya kira bagi penyairnya juga tidak begitu akrab, karena Maftuh Ja'far hidup dan tumbuh dalam lingkungan pesantren yang saya kira tidak begitu akrab dengan bahasa Madura yang berbau mantra. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa seorang penyair menulis puisi tetaplah harus membuka diri atas masukan, saran dari orang lain, dan hasilnya saya kira akan lebih maksimal daripada seorang penyair dengan sikap keras kepala, begitu percaya diri pada puisi yang ditulisnya sendiri. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Sekalian, barangkali sekarang nambah sekalian yang tadi menggarisbawahi. yang tadi masih ada 2 lagi belum dijawab. Iya. Ini Pak Lukman. Lukman, Apa? punya loh. Selesaikan dulu yang tadi. Jangan dulu, tuntaskan dulu jawaban yang dari apa Bu Mega sama Tepat tadi. Iya. Ya, oke. Baik. Tadi pertanyaan ketiga adalah apa magnet terbesar dari surat Jibril? Baik, seperti tadi kita bahas bahwa surat Jibril ini temanya adalah ada 3 tema. Yang pertama sufistik, yang kedua kemaduraan, yang ketiga keanlokoyahan. Ini surat Jibril terutama berada pada yang nomor 1, sufistik. Tema-tema itu dipengaruhi mungkin oleh keseharian saya yang sering di majelis taklim, sepertinya begitu. Saya mengajar mengaji, mengajar tilawah, sama sholawat-sholawatan, sehingga itu sepertinya terus mengkristal menjadi sesuatu yang kemudian menjadi magnet untuk membuat si judul ini. Jadi tema kami belakangan
setelah ketemu dengan kitab pikiran berjudul Jauhsyan Kabir itu, kegiatan saya sehari-hari juga lah yang membuat buku ini menjadi berjudul Surat Jibril. Baik, pertanyaan yang ketiga dari Ibu Megawati dari Perempuan Hebat Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana mengawinkan spiritualisme dengan romantisme? Itu sepertinya auto ya. Jadi ketika kita menghidupkan situasi spiritual di dalam diri kita, maka otomatis kita akan dengan sendirinya tertulis dengan sangat romantis, seperti kita mencintai seseorang gitu ya. Ketika kita menulis surat-surat cinta atau puisi-puisi cinta kepada seseorang atau kepada Tuhannya, kepada rohnya, itu akan otomatis menjadi romantis. Jadi antara spiritual dan romantisme itu sesuatu yang menyatu, yang memang tidak bisa terpisahkan. Itu di saya ketika memproses surat Jibril ini seperti otomatis. Begitu Mbak Mega. Kira-kira seperti itu ya. Baik. Dan selanjutnya Pak Nin. Barangkali mungkin kayak Faisy bisa menutup apa yang perlu di garis bawah ini. Enggak. Iya. Oh, yang sedikit ya. Iya, sedikit. Pak Kapora, pertama sudah lama merantau, kok bisa masih menulis tentang kemaduraan gitu ya. Jawabannya saya gagal move on. Terus yang kedua tadi tentang koreksi-koreksi, terima kasih Matur Sagalangkong, Cek Sangetah, Kak Rinto jadi pernah dibahas. Ini kalau ketemu ahlinya, ini banyak salah nih kita nih nulis bahasa Madura gitu kan. Nah tentang huruf D tadi, itu coran karena nggak nemu titik 2 di bawah D Pak. Banyak itu nakar, banyak. Iya, jadi tentang gitu ya, kata dasarnya tete. Tetapi kalau di Batu Putih tidak gitu. Jadi di beda-beda tempat, beda-beda kata dasar. Jadi kalau misalnya karena saya sama Mahmud bagian timur, jadi mungkin jadi pada timur lah, kepora gue. Iya bisa beda ya. Jadi kata dasarnya di Batu Putih itu tidak, di Lenteng tidak mungkin seperti itu. Ya, jadi nanti ini kami memang merencanakan akan cetak ulang dan ada revisi-revisi penulisan kata masih ada di beberapa tempat. Terus kemudian terutama yang bahasa Maduranya, kami yang berkelahi kemarin itu juga ketika menulis bahasa Arabnya itu juga kita sudah nemu yang kita pakai, tiba-tiba di percetakan tidak ada, nggak nemu fontnya kan. Iya, jadi nggak ada nemu font gitu. Jadi disitulah proses lamanya sampai 1 bulan itu mengurus capeng, baru mengurus titik 2, mengurus segala macam penulisan gitu. Terus setiap puisi saya baca lagi selama proses menulis, membetulkan penulisan, lama tak gelem dadi, lama mau direvisi. Akhirnya kata Mas Jamal, "Jek baca boleh, tak gelem mare." Karena setiap dibaca pasti pengen direvisi lagi. Ya udah, bismillah. Jadi ini adalah final yang sudah kami selesaikan. Koreksi tadi menjadi masukan penting bagi kami sebelum cetak lagi yang kedua. Matur sakalangkong Kak Usman. Alhamdulillah. Ya barangkali itu ya beberapa catatan telah kita dapati bersama, dan mudah-mudahan kita dalam perbincangan ini ada sesuatu yang dapat kita rasakan, kita nikmati, dan mungkin sebagai bagian dari informasi dan ilmu yang kita dapat. Itu sekarang tampaknya tidak harus dilanjutkan dia dalam bincang ini,
Ini Fendi sudah negur saya, sudah waktunya baca puisi lagi katanya. Kan negur barusan. Cepat. Ya udah, akhir kalam. Dan mudah-mudahan saya sebagai membantu sebagai pemandu bincang ini, mohon maaf ya, memang kita tidak begitu serius perbincangan. Memang kita buat tidak serius gitu, tapi ada manfaat yang ketidakseriusan ini. Dan mudah-mudahan nanti kelanjutan dari informasi beberapa hari lagi kita akan beranjak ke minggu depan Alamin, Al-In'am, kemudian juga Anak Koyah Putri. Dan mudah-mudahan silakan barangkali mau hadir pada saat itu, silakan. Kita tidak mungkin bisa, mungkin panitia bisa menerimanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.